Baik Bapak Ibu, sore hari ini saya diminta untuk men-sharingkan mengenai bagaimana menjaga kecukupan kompetensi, segmentasi bisnis, dan juga di era teknologi ini. Izinkan saya untuk men-sharingkan bahan presentasinya. Saya tadi melihat pemaparan dari Pak Ongki dan juga Pak Batara, saya jadi ingat sekali 20 tahun yang lalu ketika saya masuk di dunia industri financing. Ketika waktu itu CEO saya adalah mantan Citibankers. Pak Stanley Setiatmaja pada waktu itu menyampaikan visinya di human capital kami, bagaimana menjadikan Adira Finance itu adalah universitas untuk di financing industry. Dan kemudian pada waktu itu Pak Stanley yang mantan Citibankers juga menggambarkan bagaimana di dunia banking itu para leadersnya itu banyakkan jebolan dari Citibank. Dan Bapak Ibu 20 tahun berlalu, Adira Finance boleh juga saya men-sharingkan walaupun memang banyak leader-leader kami yang melanglang buana pergi dari organisasi, tetapi saya boleh berbangga saat ini di dunia industri financing banyak sekali jebolan Adira Finance. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Batara tadi mengatakan bahwa lebih worry kalau misalnya sumber dayanya nggak laku di market gitu. Lalu kalau dari Pak Ongki sendiri, saya mengambil mengenai bagaimana kesuksesan Genius ya pada waktu itu digulirkan Pak Ongki. Jadi di Adira Finance sendiri dalam 3 tahun belakangan ini kami melakukan transformasi digital dan salah satunya kami benchmarking dan look up to BTPN bagaimana cara membuat organisasi dan menggulirkan Genius pada waktu itu. Sebagian nanti saya akan sharingkan di sini bagaimana kami membangun kompetensi sumber daya manusia dalam menghadapi era digitalisasi dan juga segmentasi bisnis yang terus berkembang. Boleh di-share slide-nya pertama. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat Adira Finance saat ini, untuk yang belum terlalu mengenal Adira Finance, kami IKNB yang saat ini memiliki network 431 cabang, walaupun memang saat ini kami juga sama seperti organisasi lain ya, kami tidak mengembangkan secara fisikal lagi, tetapi bagaimana kami membangun digital branches. Itu yang sedang kami bangun dan bagaimana meningkatkan productivity dengan mempertahankan network yang ada, tetapi bisnis kami tetap bisa berkembang. Kemudian Bapak Ibu, untuk customer kami saat ini kami punya 2,3 juta customer, di mana saat ini kami juga sedang struggling bagaimana yang namanya bisa mempertahankan customer kami sehingga yang namanya customer retention itu menjadi perhatian besar di dalam organisasi kami. Next. Bapak Ibu, kalau kita lihat kondisi saat ini dan challenge-nya apa, seperti yang tadi dipaparkan juga di organisasi para narasumber sebelumnya, memang saat ini yang namanya secara demografik ya, saat ini kami menghadapi demografik gap antara millennials dan juga baby boomers dan Gen X, di mana para leader kami ada di Gen X dan baby boomers, sedangkan yang kami pimpin, kami punya 21.000 employee, itu 70-an% itu adalah di millennials dan Gen Y dan Gen Z. Nah, Bapak Ibu, saat ini memang bagaimana tadi challenge-nya speed and scalability dari learning, membangun kompetensi itu juga menjadi salah satu challenge kami karena transformasi period ini sedang berlangsung. Kemudian di saat transformasi ini terjadi juga pandemic situation ini juga menjadi challenge bagaimana transformasi bisa tetap berjalan dan peningkatan kompetensi ini terus berjalan dan bisnis juga bisa berjalan. Dan juga salah satu challenge-nya adalah bagaimana mempercepat learning curve dari para sumber daya manusia di organisasi kami agar bisa mendeliver seluruh transformation dan strategi perusahaan. Next. Bapak Ibu,
Kalau tadi dipaparkan oleh para narasumber sebelumnya, sama di Adira Finance pun saat ini kami sedang menghadapi yang namanya business transformation, tetapi kami mencanangkan di organisasi kami bahwa transformation itu tidak hanya dari sisi bisnis, di mana kita saat ini punya dua strategi transformasi, yaitu yang pertama bagaimana membangun digitalisasi di dalam produk dan proses, dan yang kedua bagaimana kami membangun customer centric di dalam bisnis kami. Tetapi kami juga melihat bahwa transformasi bisnis ini bisa terjadi kalau kita melakukan atau membuat transformasi dari sisi culture juga. Tadi disebutkan oleh Pak Ongki ya, yang hal utama dalam memanage sumber daya manusianya adalah mindset shifting, the way of work, behavior, sama seperti yang kami definisikan juga Pak Ongki. Jadi kami mendefinisikan transformasi di Adira Finance itu harus berjalan bersama antara business transformation, yaitu tadi digitalisasi dan customer centric, juga harus bersamaan dengan culture transformation, di mana ini kita harus bertransformasi dalam sisi mindset, the way of work, dan juga behavior. Sehingga banyak sekali program-program transformasi yang dilakukan dari sisi people, dari sisi culture, selain juga dari sisi bisnis. Jadi banyak sekali sekarang pengenalan culture baru di Adira Finance, tidak hanya culture yang berhubungan dengan value, tetapi yang berhubungan dengan bisnis. Contohnya entrepreneurship culture, lalu ada digital culture, lalu ada innovation culture, dan lain sebagainya. Dan bagaimana memanage human capital di kami percaya bahwa bagaimana memanage dua transformasi ini berjalan dengan baik, kita harus bisa mencetak enabler dan juga para leader yang bisa menggulirkan transformasi ini. Next. Bapak Ibu sekalian, kalau bicara mengenai kompetensi, membangun kompetensi di era digital seperti ini dan juga di era bisnis transformasi, menjadi penting sekali kalau untuk di Adira Finance, kami membangun yang namanya learning ecosystem. Tidak hanya membuat yang namanya corporate university ini bisa mendeliver kompetensi melalui training-training, tetapi bagaimana corporate university bisa menciptakan ekosistem learning. Ekosistem learning ini di mana kami melibatkan beberapa stakeholder. Stakeholder ini mulai dari para learners-nya, employee-nya, kemudian manajer corporate university-nya, lalu pengajarnya, dan juga kami berkolaborasi dengan eksternal dan juga dari berbagai pihak untuk menciptakan satu learning ecosystem. Bapak Ibu sekalian, di Adira Finance sejak tahun 2018 kami punya learning center dengan punya 6 school Bapak Ibu. Jadi kami punya school career academy, school untuk sales, service, and credit. Kami juga punya school untuk di collection dan warehouse. Kami juga punya school di operation, kami juga punya school untuk para gurunya atau faculty member, kami punya school of compliance, dan saat ini kami sedang membangun satu school lagi, yaitu School of Digital. Tetapi saya belum masukkan di sini karena memang ini masih dalam tahap pembangunan, dan ini yang challenge kami juga, bagaimana menciptakan kompetensi digital di organisasi ini bisa dengan lebih cepat, Bapak Ibu. Nah, berbagai cara dilakukan di dalam membangun learning ecosystem ini, Bapak Ibu. Program yang kami bangun ini baik program yang sifatnya adalah learning technical, social learning, innovation learning, dan kemudian dilakukan dengan cara traditional class ataupun yang bukan traditional class, itu kami harus lakukan, dan saat ini kami membangun learning ecosystem ini secara digital. Karena memang di era digitalisasi ini, Bapak Ibu, kami memang membangun ini sejak 3 tahun yang lalu, tetapi memang dengan adanya pandemic era seperti ini, yang namanya digital learning ini menjadi cepat, pesat berkembang, dan diutilize. Next.
Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai kompetensi development di organisasi kami, seperti mungkin di organisasi lainnya, bagaimana yang namanya pembangunan kompetensi di dalam employee life cycle itu dilakukan sejak employee itu datang ke organisasi, kemudian bagaimana mereka bisa memiliki skill, bagaimana mereka bisa di-refresh, dan juga bagaimana kita menciptakan para leader sampai mereka pada saat akan melakukan retirement, bagaimana kami mempersiapkan para calon pensiunan ini dan juga menciptakan successor dari para calon pensiunan ini dilakukan di organisasi kami. Next. Di dalam learning ecosystem kami juga bagaimana kami bisa mensupport bisnis untuk melakukan business transformation seperti yang tadi saya katakan di depan. Jadi di strategi di human capitalan ini selain di learningnya juga kami menciptakan bagaimana strategi di organisasi bisnis. Salah satunya sejak 3 tahun yang lalu ketika transformasi ini digulirkan, kami menciptakan organisasi baru, yaitu kami punya yang namanya Transformation Management Office dan juga kami punya yang namanya Digital Center of Excellence, di mana kami memfokuskan di dalam 2 organisasi baru ini, 3 dengan yang satu lagi adalah Business Analytics. Ini kami membangun bagaimana kompetensi di digital ini dilakukan secara project by project, sama seperti yang dilakukan di BTPN. Saya rasa banyak sekali project, jadi selama menggulirkan transformasi ini kami manage-nya di project dulu, di Transformation Office Management, kemudian kalau memang sudah bergulir akan dijadikan ke business as usual. Jadi Bapak Ibu, kami di learning organization ini juga harus membangun bagaimana mensupport 2 organisasi baru, yaitu tadi di Transformation Project Office dan juga di Digital Center of Excellence. Kalau Bapak Ibu lihat dalam 1 tahun banyak sekali proyek-proyek digitalisasi ya di organisasi yang harus digulirkan, dan bagaimana human capital bisa mensupport. Kami mensupport dari sisi 2, yaitu yang pertama dari sisi knowledge management dan yang kedua dari sisi change management-nya, di mana learning organization ini perlu untuk bisa mensupport bisnis di dalam mendeliver proyek-proyek transformasi ini, mulai dari bagaimana kita bisa menganalisa change impact analysis dari setiap proyek, bagaimana membuat organisasi dalam setiap proyek, kemudian kecukupan sumber daya manusia, sampai dengan ke kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan di dalam setiap proyek transformasi ini, Bapak Ibu. Next. Seperti yang tadi saya katakan bahwa digital learning sudah menjadi satu keharusan. Di Adira Finance sudah membuat namanya DigiLearn. Ini sebuah learning ecosystem di mana menjadi pilar melakukan learning. Jadi saat ini kami 100% karena memang dalam masa pandemi, seluruhnya dilakukan dalam platform digital. Adira Finance memiliki yang namanya DigiLearn, Bapak Ibu, di mana fitur-fitur learning-nya ini sudah lengkap, dan saat ini kami sedang membangun yang namanya super application for employee. Jadi tidak hanya membuat aplikasi dari sisi learning, tetapi bagaimana kami membuat satu aplikasi super apps application, di mana di dalam aplikasi ini employee bisa engage dengan organisasi. Jadi tidak hanya dari sisi learning, tetapi bagaimana setiap hari mereka ketika akan masuk kerja, kemudian melakukan pekerjaannya, melakukan trainingnya, sampai dengan akan pulang kerja, mereka engage dalam satu aplikasi. Selayaknya kita saat ini untuk para generasi millennials, mereka tidak bisa lepas dari yang namanya Instagram. Setiap hari mereka berhubungan dengan yang namanya Instagram, Facebook gitu ya, tidak bisa dihindari, TikTok gitu. Nah, kami sedang membuat aplikasi ke arah situ, di mana untuk meningkatkan engagement para employee kami. Next. Bapak Ibu, di dalam menjaga kecukupan kompetensi, salah satu hal yang penting juga bagaimana kita mempersiapkan faculty member atau
para dekan, para teacher dari learning development organisasi kami. Nah, Bapak Ibu, di Adira Finance saat ini punya satu school khusus untuk membangun para teachers, atau kami sebutnya adalah faculty member, dan kami memiliki program-program khusus, activity khusus untuk para faculty member ini, mulai dari pembekalan training mereka, dan kita juga beri privilege untuk para faculty members untuk bisa mendapatkan atau meningkatkan kompetensi mereka untuk bisa gather training dari eksternal untuk memperkaya mereka. Lalu juga kita bikinkan forumnya untuk sharing, dan juga kami membuat namanya retention dan appreciation untuk para teacher. Dan juga kami punya metode khusus untuk merekrut para guru ini, dan kita juga punya yang namanya FMA engagement. Jadi Bapak Ibu, melalui para faculty member inilah salah satu strategi yang kita lakukan bagaimana untuk bisa menjaga kecukupan kompetensi di organisasi. Semakin banyak faculty member ini mendeliver, maka akan semakin mempercepat proses pembangunan kompetensi di dalam organisasi. Next. Bapak Ibu, di dalam era teknologi ini juga kita merasa penting sekali bagaimana mempromosikan yang namanya agile culture, di mana organisasi ini memang harus berubah, tidak seperti dulu lagi. Kami memperkenalkan yang namanya agile culture, terutama di dalam beberapa organisasi yang berhubungan dengan proyek-proyek transformasi kami. Seperti yang tadi saya katakan, kami punya yang namanya Transformation Management Office, di mana ini mengelola all of the project dari transformasi di organisasi. Juga kami punya organisasi Digital Center Excellence yang khusus, di mana mulai dari dua organisasi inilah yang namanya agile culture itu diterapkan. Jadi yang tadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat dari paparan Pak Ongki, ada yang namanya squad gitu ya, squad leader. Di kami juga sama, kami menggunakan ini dan khusus memperkenalkan agile culture ini di dalam proyek-proyek transformasi kami. Tetapi untuk di proyek yang business as usual, kami juga mulai memperkenalkan agile culture ini bagaimana untuk bisa mendeliver segala sesuatunya bisa lebih cepat, bisa lebih fleksibel. Bapak Ibu, kembali lagi yang namanya agile culture ini juga saat ini menjadi satu challenge buat kami di organisasi karena memang sangat berbeda, dan ini harus mengubah pola kerja kami dan mengubah SOP kami. Jadi kenapa kami katakan di sini adalah mengubah culture, karena bagaimana beririsan antara culture yang lama dengan culture yang baru ini bisa berjalan bersama-sama tanpa menimbulkan friksi. Karena memang ini menjadi satu challenge ya, bagaimana pola penilaian, pola performance appraisal dari teman-teman yang di agile dan non-agile ini juga menjadi satu challenge yang saat ini juga sedang menjadi satu hal yang perlu dibangun di dalam organisasi ini. Next. Lalu Bapak Ibu, di dalam membangun strategi transformasi kami dari sisi customer centric, Adira Finance juga ter-challenge bagaimana membuat customer centric organization atau customer centric culture. Kami melakukan banyak benchmarking Bapak Ibu, bagaimana membuat culture yang customer centric gitu. Dan akhirnya kami menemukan satu rumusan bahwa yang namanya happiness di dalam organisasi yang digital gitu ya, kalau kita lihat di Google, kemudian kalau kami lihat juga beberapa organisasi di Indonesia sendiri, kami melihat BCA gitu ya, bagaimana mereka bisa begitu cepat menggulirkan produk-produk transformasinya dan produk-produk digitalnya. Kami mempunyai satu kesimpulan bahwa yang namanya happiness for the employee ini adalah penting. Sehingga kami mendefinisikan sebelum kami bisa menciptakan happy customer, kami itu perlu menciptakan happy leader dulu, lalu happy employee, dan akhirnya kita bisa men-serve our customer untuk menciptakan happy customer. Dan itu kami namakan yang namanya Adira Happiness, Bapak Ibu. Adira Happiness kami saat ini bergulir di dua stream, satu di stream marketing, bagaimana menciptakan happiness untuk para customer, dan di stream HR kami juga bagaimana menciptakan happiness for the employee. Bermulanya dari
melisting down apa yang menjadi pain point customer kami dan pain point employee kami. Dan dari situ kami membuat berbagai activity untuk menciptakan culture happiness ini. Kami membuat change agent-nya dan kami melakukan implementasi. Bapak Ibu, kami percaya bahwa membangun sebuah culture itu tidak mudah dan tidak cepat. Jadi kami mempunyai blueprint yang namanya customer centric culture ini yang dideliver lewat Adira Happiness, kami akan bangun dalam 5 tahun ke depan. Dan saat ini baru berjalan 2 tahun. Next. Selain happiness, juga kami membangun yang namanya entrepreneurship culture. Hal ini juga dalam rangka kami membuat customer centric culture kami melihat bahwa organisasi di branches saat ini kami ubah, Bapak Ibu, yang tadinya polanya adalah operation, sekarang polanya itu lebih ke sales dan bagaimana memaintain our customer. Sehingga kami merasa perlu untuk membuat culture baru di sales kami. Jadi kami namakan sales culture, Bapak Ibu, ini khusus untuk di branches kami. Di mana di dalam sales culture ini kami juga bagaimana menciptakan sales leadership untuk para supervisor ke atas, dan juga bagaimana kami menciptakan pola baru yang kami namakan customer centric strategi di branches. Kami punya yang namanya new branch model, di mana kami punya pola operation baru, bagaimana kita lebih dekat kepada para customer kami, bagaimana kita bisa meretain customer kami, dan bisa mengakuisisi customer baru dengan pola new branch model tersebut, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kami juga punya pola customer centric relationship. Mungkin kalau di banking ini sudah hal yang biasa dilakukan, tetapi di finance industry hal ini belum banyak yang melakukan, Bapak Ibu, bagaimana memaintain relationship dengan customer, karena saat ini untuk di industri financing kami memang lebih banyak relationship itu dilakukan dengan para dealers kami. Jadi customer ini didefinisikan ada dua, yaitu customer kami dari sisi dealer dan juga dari sisi direct customer. Nah, saat ini kami merubah pola dan membangun kompetensi kami, bagaimana membangun relationship kami untuk para customer direct, tetapi yang namanya relationship kepada dealer itu tetap kami pertahankan. Demikian Bapak Ibu. Next. Menjadi satu pola yang penting juga Bapak Ibu di kami promotion proses. Jadi saat ini Bapak Ibu di Adira Finance untuk mengisi kecukupan organisasi, saat ini memang kami percaya bahwa promote from within atau mengembangkan successor dari dalam itu masih lebih besar proporsinya. Jadi kami 73% untuk mengisi 73 sampai 82% kami mengisi kekosongan organisasi ini memang dari succession planning kami. Tetapi memang kami membutuhkan dari new hire untuk membangun culture baru, untuk membangun kompetensi baru yang memang lama dibentuknya ya. Salah satu contohnya untuk mengakuisisi kompetensi di digitalisasi, kami masih tetap melakukan hire dari luar, itu biasanya kami isinya sekitar 20-30% Bapak Ibu. Dan bagaimana untuk menjaga kecukupan kompetensi ini yang namanya career management di Adira Finance itu juga sudah cukup established Bapak Ibu. Bagaimana kami membangun para staff kami untuk membangun section head, membangun manager, FVP, VP, bahkan sampai dengan ke SVP dan sampai ke level deputy director kami gitu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pola bagaimana kami membangun succession planning kami dan membangun kompetensi dari bawah. Next. Kami punya berbagai unique program, Bapak Ibu. Jadi unique program ini seperti yang tadi saya katakan bahwa kita harus bisa mengakomodir keinginan dan habits para millennials, sehingga memang unique program ini kami lakukan semata-mata bagaimana untuk beradaptasi dengan para staff kami yang notabene 72% itu adalah millennials ya. Kami melakukan learning with CEO, jadi saat ini bentuknya training itu bukan training, kami sebutnya adalah learning, bukan learning from, tetapi learning with.
Apa bedanya Bapak Ibu? Karena kami para leader di Adira Finance itu juga menyadari bahwa kami itu juga harus belajar dari mereka. Sehingga kami memperkenalkan yang namanya learning with, bukan learning from. Jadi di dalam program ini kami juga bisa bertukar pikiran dengan para millennials untuk membangun program-program learning yang mereka inginkan. Lalu setiap hari terakhir ya Bu ya, maaf. Ya, udah habis ya Pak waktunya ya. 1 menit silakan Bu. Baik, di setiap hari libur Bapak Ibu kami juga menciptakan program-program yang menarik buat para. Next. Ini program-program yang kami ciptakan, bagaimana aplikasi ini bisa diunduh lewat handphone masing-masing karyawan setiap saat dan setiap waktu. Next. Dan bagaimana kami juga menciptakan gamification untuk mereka. Bahkan menciptakan program happiness buat employee itu menjadi satu hal yang penting Bapak Ibu. Di dalam masa pandemik ini, contohnya ya Bapak Ibu, kita setiap hari Sabtu Minggu manajemen itu bersama-sama dengan employee untuk mengadakan gathering virtual. Contoh seperti sekarang nih kita lagi bulan Ramadan, kami mengadakan virtual tour ke Dubai dan buka puasa bersama untuk menciptakan happiness bagi para employee kami. Demikian Bapak Ibu paparan dari saya bagaimana menciptakan learning dan juga culture di Adira Finance sejalan dengan era digital. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Selamat sore.